Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Amalia Safitri akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Menurut pasal 20 ayat 4 kompilasi hukum ekonomi syariah dikemukakan bahwa mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Ketentuan akad mudharabah tercantum pada Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000. Keuntungan usaha akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati saat akad. Menurut Said Sabiq mendefinisikan mudharabah yaitu suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang atau modal kepada pihak yang lain untuk diperdengarkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. Menurut mazhab Imam Syafi'i mengemukakan bahwa mudharabah merupakan akad yang memuat penyerahan kepada orang lain untuk mengusahakan dan keuntungan dibagi di antara mereka keduanya. Dasar hukum mudharabah yang digunakan oleh para ulama yakni berdasarkan pada kitab Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka berterbanganlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam akad mudharabah, yaitu pada mudharabah mutlaqah, pengelola modal atau mudharib tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari syarak. Yang kedua, pada mudharabah muqayyah, pengelola modal atau mudharib dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang ditentukan bersama dengan pemilik modal. Yang ketiga, bagi pengelola modal atau mudharib tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal. Yang keempat, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan. Yang kelima, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan mudharabah atau dengan kata lain mengoper modal untuk mudharabah. Yang keenam, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya. Dan yang ketujuh, bagi pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya. Contoh praktik pada masyarakatnya ada dalam petani tambak di Kampung Baru-Baru Tanga, yaitu pembagian 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak. Maksud dari pernyataan tersebut adalah modal tidak dipisahkan dengan hasil yang didapatkan, kemudian dibagi antara pemilik modal dengan pengelola sesuai perjanjian yang telah disepakati, senada yang diungkapkan oleh Bapak Haji Thohir sebagai pemilik sebagai pemilik tambak. Pembagian 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak adalah pemilik tambak tidak dipisahkan antara modal dan hasil. Kemudian dibagi 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak. Contohnya, pemilik modal telah memberikan modal kepada pengelola sebesar 20 juta. Kemudian hasil yang didapatkan setelah panen adalah 50 juta. Maka yang didapatkan pemilik tambak adalah 45 juta dan pengelola tambak adalah 5 juta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang salah bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.